Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang, Ahmad, menjadi korban penyiraman cairan diduga air keras saat pulang kerja pada Senin 21 April sore hari. Ahmad saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Abdul Aziz Singkawang, sementara terduga pelaku sedang dalam ngejaran pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Gubernur Kalbar Riano Ruslan pun mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada ASN tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pontianak rekan Widat Ardina. Silakan dengan laporan Anda rekan. Baik Tribunas dan Rima Anggi, selamat malam. Gubernur Kalimantan Barat Riano Ruslan menyebut korban penyiraman air keras yang dialami oleh Kepala Bidang Kabid Perawatan di Rumah Sakit Jiwa RSJ Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menanyakan kepada korban seperti apa kronologi yang dialaminya. Berdasarkan keterangan korban, peristiwa penyiraman tersebut terjadi saat korban keluar dari wilayah rumah sakit pada hari Senin 21 April 2025 sore hari. Secara tiba-tiba ada 4 orang tidak dikenal. Lalu pelaku menyiramkan cairan berwarna coklat menyerupai getah ke tubuh korban, kemudian melarikan diri. Atas kejadian ini, Gubernur Kalimantan Barat Riano Ruslan meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini. Terkait kondisi korban, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan secara umum kondisi korban selamat meskipun mengalami luka serius pada bagian tubuh dan wajah sebelah kanan. Riano Ruslan mengapresiasi respon cepat pihak rumah sakit dan berharap kasus kekerasan terhadap ASN seperti ini tidak terulang kembali. Tak hanya itu, Tribunas dan Rima, Wali Kota Singkawang Cecumi juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penyiraman air keras terhadap korban dan meminta aparat kepolisian bergerak cepat dalam mengungkapkan pelaku serta motif di balik aksi tersebut. Menurutnya, informasi awal yang menyebutkan adanya unsur teror bisa menjadi titik terang untuk mempercepat proses penyelidikan. Ia juga meyakini kepolisian memiliki kompetensi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga mengingatkan segala bentuk pelanggaran hukum harus segera diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Ia pun menyebutkan kondisi korban mengalami luka parah di bagian wajah dan tubuh akibat luka bakar akibat air keras tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Dedi Sitepu mengatakan kejadian tersebut terjadi di Jalan Sebangkuan, Kelurahan Baga Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, tidak jauh dari lokasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan menyatakan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat pada hari Senin. Jadi juga menambahkan juga sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan untuk mendalami kasus ini. Demikian Riman, laporannya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Widat Ardina. Selamat bertugas kembali. Oke, nah tadi kita lihat Pak Ahmad ya, yang mendapat tindakan kekerasan dari orang yang tidak dikenal. Ya, kebetulan salah satu kepala bidang perawatan di Rumah Sakit Jiwa Buduk Singkawang. Nah, tiba-tiba pada sore hari dia keluar dari ruangan disiram orang pakai cuka getah. Kemudian orang yang menyiram lagi. Nah, kita minta aparat penegak hukum ya untuk dapat mencari orang tersebut dan ditindaklanjuti dengan penindakan hukum yang berlaku. Nah, itu ya. Kalau kondisi korban tadi seperti apa? Kondisi korban, alhamdulillah kondisi korban ya, alhamdulillah matanya tidak sampai cacat, bola matanya, tapi di kelopak matanya cacat, kemudian terluka, dan di sekujur badannya ini luka-luka, lepuh, bakar, ya. Karena juga getah tuh. Oke. Di sekitar lokasi ataupun di area jalan masuk kan kita tahu lokasi rumah sakit ke sana memang berada di luar kota Singkawang ya, tidak di pusat kota. Memang kami dari Satreskrim pun sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Singkawang melakukan pengecekan di beberapa tempat CCTV.
Dan menanggapi apa yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, Pak, seperti apa? Ya, dapat kami sampaikan ya, rekan-rekan media. Memang kami sudah menerima laporan secara resmi dari pihak keluarga. Dalam hal ini kami masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan dugaan penganiayaan ini. Ya, memang kita sudah mendatangi TKP, kita sudah olah TKP, namun di lokasi tersebut masih sangat minim. Kami juga berharap kepada rekan-rekan masyarakat ataupun awak media yang ada menyampaikan informasi ke pihak kami sangat supaya bisa membantu mengungkap kasus ini. Dan kami juga tadi sudah berkoordinasi juga dengan pihak rumah sakit, apakah latar belakang selama ini kehidupan beliau ada permasalahan atau bagaimana. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh pihak rumah sakit, namun ini masih dalam proses rangkaian penyelidikan. Pak, kalau dari pihak kepolisian sudah mengantongi belum sih Pak untuk identitas pelaku sendiri? Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan tadi masih dalam rangkaian penyelidikan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap. Seperti apa Bu menanggapi kasus ini Bu? Mungkin statementnya sedikit. Kita setelah melihat pasien itu, melihat korban, kita sih berharap dari pihak kepolisian, keamanan, dan tentu perlu kerjasama dari warga setempat ya. Mudah-mudahan bisa dapat pelakunya sehingga kita tahu apa yang menyebabkan dia melakukan hal ini. Apalagi saya baca katanya ada penaberon, artinya sudah ada titik terang di situ, bisa mencari ya. Polisi kan tentu ahli dalam hal ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa segera terungkap siapa yang melakukan dan apa motifnya bisa terungkap segera. Dan kita harapkan kepada masyarakat Kota Singkawang itu berhati-hati ya, dan kita juga berharap jangan ada lagi perbuatan-perbuatan seperti ini ya. Jika salah dan sebagainya bisa melalui jalur hukum. Jadi tidak perlu kita bertindak sendiri karena ini akan bisa menyebabkan kehilangan nyawa dan cacat. Kalau kayak ini kita lihat bapak mukanya kan sudah lepu-lepu seperti itu ya. Nah, kita harapkan jangan ada lagi seperti ini terjadi lagi di Kota Singkawang. Dan pengamanan, pengawasan dari pihak keamanan bersama kami ya, pemerintah Kota Singkawang akan kita tingkatkan melalui pemasangan CCTV di seluruh Kota Singkawang. Bu, tanggapan sedikit Bu terkait Kemarin tuh Pak Ahmad. Di sini tuh suaranya kurang. Dan apa ya? Tahu. Ya, apa boleh ceritakan Pak Ahmad? Hari Senin pada Senin sore jam 16.15 saya pulang dari kantor. Saya jiwa Provinsi Sumatera Barat untuk pulang ke rumah. Terus di perjalanan disiram bahan keras itu. Terus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk ditangani lebih awal, kemudian di rumah sakit Al-Aziz Singkawang. Waktu kejadian kondisi lalu lintas gimana sih Pak Ahmad? Ramai nggak? Ada saksi nggak? Kosong, lengang. Kejadian turun sendiri, akhirnya saya mengelodi sendiri. Bapak dihadang berapa motor Pak? Satu motor. Pelakunya diduga berapa orang? kira-kira Bapak yang berapa orang? 2 orang itu 1 orang? Kayaknya berdua lagi. Berdua ya? Karena kabur pernah saya tidak nampak aja gitu. Tapi udah dilaporkan ke kepolisian Pak? Udah ditangani. Pak, maaf Pak, kalau untuk mata yang sebelah kanan yang terkena itu masih bisa melihat atau nggak sih Pak? Yang kanan saat ini lumayan bisa. Maksudnya mata yang sebelah kanan ini Pak masih bisa melihat nggak Pak? Bisa Pak ya? Itu kabur gitu. Masih normal lah. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.